Shalom Sobat Muda dimanapun berada, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Jumpa lagi bersama kami di program New Hope for New Generations, podcast New Hope for New Generations. Dan kembali lagi bersama saya Grace yang akan menemani para teman-teman semua dan juga saudara-saudari yang mendengarkan melalui YouTube di Harapan Baru. Dan pada hari ini kembali kita bersama-sama akan mendengarkan dan juga belajar kembali mengenai firman Tuhan yang dimana sudah disediakan tema kita pada hari ini yaitu Tuhan menyelamatkan. Dan pada hari ini Grace akan ditemani oleh Bapak Pendeta Bagus Heri yang sudah bersama-sama dengan Grace. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman dan juga berbincang-bincang nantinya, kita sapa-sapaan dulu bersama Bapak Pendeta. Shalom Pak Pendeta. Shalom Grace. Ya, boleh disapa juga dulu teman-teman yang ada di rumah di YouTube. Ya, shalom para sobat muda, para pendengar New Hope for New Generations. Kita bersyukur bisa kembali bertemu dalam program ini. Dan kiranya pembicaraan hari ini, khususnya firman Tuhan yang kita bahas, kiranya menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Gimana feel ya hari ini Pak Pendeta? Puji Tuhan, baik ya. Baik ya, oke. Semoga juga teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun teman-teman berada, kita selalu ada dalam lindungan Tuhan dan juga tentunya dalam keadaan sehat, sukacita. Dan sebelum kita memulai mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita akan dipimpin untuk doa pembukaan dan langsung untuk disampaikan renungannya. Silakan Pak Pendeta. Ya, sobat muda, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji, memuliakan nama-Mu, karena Engkau Tuhan Allah yang layak dipuji. Karya-Mu nyata dalam seluruh alam semesta yang kami dapat lihat dan juga saksikan. Di sana nyata hikmat-Mu dan juga kuasa-Mu. Dan Bapa, kami bersyukur karena anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami dalam Kristus Yesus. Bapa, saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, yang berdoa Tuhan berkati, supaya kami semua dikuatkan, disegarkan, dan dituntun berjalan di dalam keselamatan yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Nah, sobat muda, tema kita pada hari ini adalah Tuhan menyelamatkan. Ya, Tuhan menyelamatkan. Tema ini diambil dari Injil Lukas 19 ayat 10. Injil Lukas 19 ayat 10, saya akan bacakan bagi sobat muda semua. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, tentu anak manusia di sini adalah Tuhan Yesus sendiri yang datang ke dunia demi keselamatan kita. Nah, sobat muda, istilah anak manusia itu sebenarnya muncul pertama-tama dari kitab Daniel. Ya, kalau kita orang Kristen, ya tentu kita sudah biasa dengan istilah anak manusia yang mengacu kepada Yesus. Dan yang ternyata sebenarnya istilah itu mengacu kepada Tuhan yang berkenan datang ke dunia untuk mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia, supaya keselamatan itu menjadi sesuatu yang nyata, sah secara hukum Allah, dan kita semua diterima di dalam kasih dan juga keadilan Tuhan yang sempurna. Nah, sobat muda, jikalau kita bicara soal Tuhan menyelamatkan atau keselamatan itu sendiri, ada beberapa pengertian tentang keselamatan. Ternyata dalam Alkitab, yang pertama adalah keselamatan secara rohani. Ini yang paling sering digemakan di dalam mimbar-mimbar pelayanan gereja, bahwa keselamatan itu adalah kebutuhan semua orang, kebutuhan kita semua yang ada di dunia ini. Nah, oleh sebab itu, Tuhan yang melihat kondisi rohani kita yang begitu mengenaskan, gitu ya, merencanakan keselamatan itu dan mewujudkannya dalam Kristus Yesus. Sebab seperti yang dinyatakan oleh Alkitab bahwa upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah maut. Maut artinya kematian, dan kematian itu adalah keterpisahan dengan Allah. Semua orang yang ada dalam dunia ini tanpa keselamatan di dalam Kristus sesungguhnya terpisah dari Allah. Ada jarak yang begitu jauh antara dia dengan Sang Pencipta itu sendiri. Dan jarak yang begitu jauh itu, bahkan yang tidak terseberangi itu, relasi yang tidak lagi bersifat pribadi, itulah yang disebut sebagai kematian. Dan kita semua ada di dalam kondisi itu. Sampai keselamatan itu dalam Kristus Yesus menjangkau kita dan membawa kita kembali. Nah, itu dia, keselamatan secara rohani. Kemudian juga ada keselamatan secara jasmani. Ya. Kita semua tentu
semasih kita hidup di dunia ini, kita juga sangat memerlukan hal ini. Itu sebabnya pihak berwajib dan juga pihak pemerintah dan lain sebagainya terus mendengungkan supaya kita sungguh-sungguh menjaga keselamatan. Ya, bahkan ada slogan yang berkata, utamakan keselamatan. Ya, tidak apa-apa lambat, biar lambat asal selamat, kan gitu ya. Karena keselamatan secara fisik itu penting. Kalau fisik kita terganggu, ya banyak aktivitas pun juga terganggu. Tanggung jawab kita juga terganggu dan lain sebagainya. Nah, keselamatan secara fisik ini ya adalah keselamatan dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari penyakit, dari bencana dan lain sebagainya. Dalam hal itu pun juga ternyata Tuhan menyediakan kemurahannya ya. Di dalam Alkitab di Mazmur 34 ayat 17 diceritakan ada orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Bayangkan, berseru kepada Tuhan dalam kesesakannya. Saking beratnya masalahnya, saking menakutkan situasinya, sampai dia terganggu nafasnya. Walaupun secara jasmani tidak ada yang mencekik lehernya. Tetapi secara batiniah, dia merasa tercekik sehingga nafasnya terganggu. Dan dia berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari kesesakannya. Ya, artinya Tuhan menjawab dengan damai sejahtera, Tuhan menjawab juga dengan pertolongannya. Atau kisah yang lain, barangkali sobat muda masih ingat tentang kisah ketika para murid Yesus menghadapi badai di tengah danau. Waktu itu mereka sangat ketakutan dan mereka berkata kepada Yesus yang sedang tertidur di buritan kapal. Mereka berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Tuhan bangun dan menghardik angin dan danau itu pun juga langsung menjadi teduh kembali. Ya, keselamatan secara fisik kita semua membutuhkannya dan Tuhan rindu kita pun juga mengikuti teladan daripada Kristus ya, bahwa dalam hal ini pun juga kita perlu berserah dan bergantung kepada sang sumber keselamatan itu. Dan yang terakhir, keselamatan secara eskatologis atau akhir zaman. Kita percaya sesuai dengan yang diwahyukan Alkitab bahwa dunia ini ada awal dan juga akhirnya. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir, artinya Tuhan yang memulai sejarah, menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, melanjutkan segalanya, sampai kita semua tiba di tujuan akhir hidup kita, kepada telos, yakni peristiwa eskatologis. Ya, akhir daripada segala sesuatu, digenapinya tujuan daripada Tuhan sendiri atas segala ciptaannya. Nah, oleh sebab itu, kita semua yang hari ini masih hidup di dunia ini punya pengharapan bahwa suatu hari nanti kita akan berada di dalam akhir dunia yang indah dan mulia. Yakni ketika kita bertemu dengan Tuhan, ya, Tuhan datang menjemput gerejanya. Kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka, dan di situ segala air mata kita dihapus, kita hidup di dalam langit dan bumi yang baru, dalam kebahagiaan yang tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian, tidak ada sakit, tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan. Kita hidup dalam kebahagiaan yang abadi. Nah, itu makna keselamatan dalam Alkitab, baik makna rohani, makna jasmani, maupun juga makna eskatologis ya, akhir zaman. Nah, sobat muda, dalam perikop yang akan kita telah lebih jauh ini, ya, yang tadi kita baca satu ayat kuncinya, itu adalah cerita tentang Zakheus, ya. Kita semua tahu cerita Zakheus, sangat populer sekali. Zakheus orang pendek ya, bahkan juga ada lagunya. Kalau sobat muda dulu adalah anak sekolah minggu, ya saya yakin kita familiar dengan kisah ini. Zakheus itu adalah orang yang disebut sebagai orang berdosa oleh orang banyak, oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Karena memang Zakheus ini banyak juga dosanya ya. Di samping dia bekerja bagi pemerintah Roma, tidak disukai karena hal itu walaupun legal saja. Tuhan juga tidak menyalahkan. Tapi kesalahan Zakheus adalah dia memungut pajak lebih daripada seharusnya. Kalau pemerintah meminta dia memungut 100, maka dia seringkali memungut 125 gitu misalnya. Atau 225 gitu ya. Dalam jumlah yang cukup besar menaikkan pajak itu sendiri, sehingga Zakheus semakin dibenci oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana keselamatan hadir di tengah-tengah kehidupan orang yang dianggap begitu berdosa. Tuhan yang maha mulia, maha kudus itu, yang ternyata murah hati, berkenan menemui orang ini dan membawa keselamatan itu sampai kepada Zakheus,
Dan di tengah-tengah rumahnya, semua orang dapat menyaksikan peristiwa yang indah ini, terutama orang-orang yang ada di sana pada waktu itu. Nah, kehidupan Sakeus menjadi sebuah bukti nyata bahwa ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang menjangkau orang-orang yang tersisih, sobat muda. Orang-orang yang tidak dianggap, ya. Sebagai orang muda, tentu kita bisa mengamati berbagai situasi di sekeliling kita. Ada orang-orang yang sangat populer, ya, baik di sekolah, di kampus, di tempat kerja. Semua orang suka memperhatikan dia. Barangkali juga orang-orang suka membantu dia juga. Tetapi ternyata ada orang-orang yang tersisihkan, yang tidak punya teman, atau bahkan yang tidak ada dalam lingkaran-lingkaran pergaulan yang penting. Dan bahkan juga ada orang yang tersisih memang karena kehidupannya yang sangat rusak. Tapi tahukah sobat muda bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, termasuk mengasihi orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang tersisih, orang yang memang disisihkan karena dosanya yang banyak, itu berada sebenarnya di dalam perhatian Tuhan. Kita tahu hal itu karena Tuhan memperhatikan Sakeus. Bagi Tuhan, serusak-rusaknya manusia, jiwanya tetap berharga. Ya. Karena jikalau Tuhan tidak menyatakan kasih-Nya atau kemurahannya kepada kita, maka tentu kita semua sudah binasa. Tetapi karena kasih-Nya yang besar, tidak hanya kepada kita yang mungkin nampaknya biasa-biasa saja, tapi juga bagi orang yang sangat bobrok, di situ kita mengerti bahwa ternyata memang kasih Tuhan itu besar. Nah, pada waktu itu dalam cerita Sakeus diceritakan bahwa banyak orang datang mengerumuni Yesus dan mengikuti dia kemanapun dia pergi. Di tengah-tengah peristiwa itu, ternyata ada seorang pria pemungut cukai yang badannya pendek, yang ingin melihat Yesus tapi tidak kesampaian. Karena orang banyak begitu memenuhi situasi lingkungan yang ada. Dia naik ke sebuah pohon, dan dari pohon itu dia melihat seperti apakah Yesus itu. Sobat muda, kadang-kadang kita diam-diam ingin tahu tentang Tuhan. Ya. Tapi tahukah kita bahwa ketika kita diam-diam ingin tahu tentang Dia, Tuhan sudah lebih dahulu melihat dan memperhatikan kita. Sakeus merasa dia bisa menyembunyikan diri sambil melihat Yesus. Tapi Yesus sudah melihat dia jauh sebelum dia ada di atas pohon itu. Itu peristiwa yang indah sekali. Dan ketika itu terjadi, Tuhan mendekati Sakeus. Ya. Bahkan Tuhan berkata, Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tuhan menjangkau Sakeus. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menumpang di rumahnya. Ya. Saya kadang-kadang merenungkan seperti ini, sobat muda. Tuhan itu maha segalanya. Dia mampu mengerjakan apapun. Dia mampu memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan juga 2 ikan. Tuhan mampu menenangkan badai yang mengamuk, angin yang begitu besar. Tuhan mampu membangkitkan orang mati. Membuat mujizat air menjadi anggur secara instan. Ya. Tetapi cara Tuhan menjangkau orang berdosa ternyata tidak selalu menampakkan superioritasnya sebagai Tuhan, ya, atau superioritasnya sebagai juru selamat. Bayangan Tuhan minta menumpang di rumahnya, ya. Bukannya Tuhan berkata begini, Sakeus, turunlah, aku akan mentraktir engkau. Kan tidak begitu ya. Justru Tuhan, tanda kutip, minta ditraktir oleh Sakeus. Sobat muda, kalau kita punya hati yang besar seperti Yesus, saya percaya kita bisa menempatkan diri. Memang ada kalanya kita perlu mentraktir orang untuk menjangkau orang itu. Tapi ada kalanya juga kita perlu minta ditraktir, tanda kutip ya, oleh orang lain untuk menjangkau juga orang itu. Beberapa orang tidak punya arti dalam hidupnya, sekalipun dia punya segala-galanya. Tapi ketika kita meminta tolong kepada dia merasa berarti. Dan ketika dia merasa berarti, hatinya mulai terbuka. Ketika hatinya terbuka, dia mulai bisa menerima kita. Dan ketika dia bisa menerima kita, di situ kita bisa mengabarkan kabar baik. Yesus, tanda kutip, minta ditraktir makan di rumah Sakeus. Bahkan menumpang atau menginap di rumah dia. Dalam percakapan di meja makan itulah pertobatan Sakeus terjadi. Tuhan Yesus menyelamatkan tidak dengan hati yang dingin. Tuhan Yesus menyelamatkan dengan hati yang hangat. Ya. Dengan hati yang penuh kasih. Jadi sobat muda, orang yang tersisih bukan sekadar Tuhan selamatkan, tapi Tuhan ingin dia merasakan kasih-Nya. Mungkin sobat muda berpikir, tapi bagaimana caranya ya saya bisa menjangkau orang? Saya malu. Mulai dari mana saya bicara?
Satu kuncinya, kalau dari cerita ini. Kuncinya adalah pikirkanlah satu hal saja, bagaimana saya bisa mengasihi orang itu, dan bagaimana kasih saya dirasakan olehnya. Bagaimana saya bisa membuat dia merasa berarti, ya, sehingga dia akhirnya membuka dirinya untuk mendengarkan kabar baik itu. Tuhan menjangkau orang yang tersisih, ya. Dan ternyata Tuhan juga memposisikan dirinya sebagai juru selamat bagi orang-orang yang memang membutuhkan keselamatan itu. Nah, Tuhan mewahyukan keselamatan dalam peristiwa Sakeus adalah ketika Sakeus sudah tidak tahan lagi dengan kasih Tuhan yang begitu besar. Ya, perhatian Tuhan Yesus di meja makan, pembicaraan pada waktu itu membuat Sakeus tidak tahan lagi untuk bertobat. Apa yang dilakukan? Dia berdiri dan dia berkata, mari kita baca perikopnya ya. Apa yang dikatakan Sakeus secara detail. Mari kita buka bersama-sama. Lukas pasal 19. Dikatakan yang ke-8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, bayangkan, dia berdiri, karena memang dia duduk ya, makan bersama, sobat muda, di meja yang rendah di bawah bersama-sama. Dia bangkit dan dia menyatakan ekspresi syukurnya atas kebaikan kemurahan Tuhan. Dia berkata, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Zaman itu, sobat muda ya, bagi orang Yahudi, berapakah standar minimal seseorang menyumbang dan dianggap murah hati? Ternyata, menurut tradisi pada waktu itu, 20%. Kalau ada orang berani menyumbang 20% dari gajinya kah, dari hartanya kah, ya, itu dianggap ini orang murah hati benar ini. Itu ukuran pada zaman dulu. Tapi Sakeus, dari orang yang terkenal pelit, berani menyumbang 50% dari hartanya. Bahkan mengembalikan 4 kali lipat dari sesuatu yang dia peras. Ini perubahan yang luar biasa. Keselamatan itu nyata, sobat muda. Ketika kita menerima Kristus dalam hati kita, kita pasti ingin mengekspresikannya. Nah, itu. Kita ingin mengekspresikannya, entah dengan beribadah, entah dengan melayani, dengan berbuat kasih, berbuat baik kepada orang-orang di sekitar kita, atau orang yang membutuhkan. Ekspresinya pasti ada. Dan ekspresi itu tidak bisa ditahan. Karena keselamatan yang ingin menyatakan diri, yang ada dalam diri kita dan ingin menyata keluar. Ya, inilah juga yang disebut sebagai mengerjakan keselamatan. Work out your salvation. Mengekspresikan keluar keselamatan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Nah, Sakeus seperti itu. Perubahan yang sudah terjadi dalam batinnya membuat dia berekspresi. Dan Tuhan menyatakan keselamatan itu ada di rumah ini. Hari ini keselamatan itu ada pada rumah ini. Nah, ketika kita sudah menerima keselamatan itu ada pada rumah kita. Apa sih maksudnya? Sebenarnya keselamatan itu memang diberikan kepada kita, tapi mempengaruhi rumah kita, buat muda. Makanya diulang-ulang oleh rasul-rasul juga. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga juga diselamatkan. Tentu bukan hal yang otomatis ya, tetapi keluarga itu berpotensi besar untuk diselamatkan karena keselamatan sudah ada di situ. Tinggal bagaimana respon daripada keluarga yang ada di situ terhadap kesaksian dari orang-orang yang sudah menerima keselamatan di dalam keluarga itu sendiri. Nah, itu dia sobat muda. Kalau saya bisa boleh nanya gitu ya, di tengah keluarganya sobat muda, siapa yang sudah menerima keselamatan? Yang sudah mengekspresikannya, apakah orang tua? Apakah sobat muda sendiri? Kakak, adik, ya, atau siapa saja yang tinggal di sana? Sehingga akhirnya kita lama-kelamaan terpengaruh. Dan akhirnya ingin juga untuk menerima Sang Juru Selamat, yakni Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, berikutnya lagi apa yang bisa kita pelajari? Pentingnya respon. Pentingnya respon. Tuhan yang maha baik memberikan keselamatan itu bukan dengan paksa, tetapi dengan undangan, sobat muda. Sebabnya ketika Yesus datang mendekati Sakeus dan meminta sesuatu kepadanya, respon Sakeus itu penting. Ketika Sakeus mengatakan iya, atau mengangguk pada waktu itu, ketika Yesus tidak menumpang di rumahnya, nah itulah dia menerima Yesus di dalam rumahnya. Kemudian menerima Yesus di dalam hatinya.
Respon menerima Yesus itu penting sekali, ya, karena sering digambarkan seperti ini. Tuhan itu berdiri di depan pintu rumah kita atau di depan pintu hati kita dan mengetok, tok 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 tok. Ketika kita membuka pintu, oh itu Tuhan Yesus, Tuhan datanglah. Tinggallah dalam rumah saya, tinggal dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Keselamatan itu menetap di sana. Sejak sobat muda menerima keselamatan itu menetap dalam hati kita dan menjangkau rumah kita. Ya. Banyak orang bergerumun mendekati Yesus, pergi kemana saja dia pergi. Tetapi berapa banyak yang benar-benar menerima Yesus di hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, menerima dia dalam kehidupannya. Karena banyak sepertinya orang yang euforia dengan Yesus, tapi berbahagialah mereka yang menerima Yesus secara pribadi. Dan yang terakhir apa yang bisa kita pelajari di sini? Tuhan melihat hati, ini pentingnya. Tuhan melihat hati. Ketika banyak orang masih meragukan Sakeus, Tuhan tidak meragukannya. Ketika orang berbisik-bisik tentang keputusannya menumpang di rumah Sakeus, Tuhan dengan yakin dan mantap untuk melangkah ke rumah Sakeus. Karena apa? Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Itu sebabnya kalau kita ingin datang kepada Yesus, ingin bertobat, merubah pikiran kita, dari mengandalkan diri sendiri menjadi mengandalkan Yesus, dari menjadikan diri kita sebagai pusat, kemudian menjadikan Yesus sebagai pusat, maka kita tidak perlu sebenarnya menunggu approval daripada orang lain. Kita tidak perlu menunggu persetujuan orang lain. Itu urusan kita secara pribadi. Ya, satu kali ketika Yesus berbincang-bincang dengan orang-orang di sekitarnya, dan seseorang berkata, Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tetapi, izinkan aku terlebih dahulu menguburkan orang tuaku. Artinya begini, izinkan aku menunggu dulu sampai orang tuaku meninggal dunia. Setelah aku merasa independen, merasa merdeka, tanpa otoritas mereka, maka aku akan mengikut engkau. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Biarkanlah orang mati, menguburkan orang mati. Tetapi engkau ikutlah aku. Ya. Mengikut Tuhan Yesus itu urusan pribadi kita dengan yang maha tinggi. Tidak perlu persetujuan siapapun. Tidak perlu izin daripada siapapun. Kalau kita sudah mendengar panggilan itu, jalankanlah panggilan itu. Karena Tuhan melihat hati kita. Begitu hati kita percaya, Tuhan memateraikannya menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Jadi sobat muda, hari ini keselamatan yang besar itu dinyatakan kepada kita dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus ada keselamatan rohani. Seperti Sakeus yang dijangkau oleh Tuhan. Dari keterpurukan, dari kegelapan kehidupan yang tidak benar pada waktu itu, dibawa kepada kehidupan di dalam terang. Dan dalam Kristus juga ada keselamatan secara fisik yang kita butuhkan, dan juga keselamatan secara eskatologis, yakni pada akhir zaman kita akan berdiri sebagai orang-orang yang dibenarkan, diberikan penghargaan atas segala buah kehidupan kita di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, tadi kita sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta, di mana firman yang sangat luar biasa sekali untuk kita, terutama kita sebagai anak-anak muda, di mana kita bisa belajar untuk kita dapat menerima Tuhan, dapat merespon Tuhan melalui diri kita sendiri, dan juga kita juga belajar dari Sakeus, di mana dia orang yang berdosa tapi mau menerima Tuhan sebagai juru selamatnya. Dan sekarang kita akan kembali berdiskusi, berbincang-bincang kembali mengenai tema kita pada hari ini, yaitu masih tentang Tuhan menyelamatkan. Oke Pak Pendeta, tadi mungkin Pak Pendeta sudah menjelaskan dengan begitu sangat jelas sih untuk kita ya, karena beberapa poin-poinnya itu juga sangat masuk untuk kita, terutama kita anak-anak muda. Dan mungkin sekarang kita lebih melihat ke kehidupan kita sehari-hari aja Pak Pendeta, bagaimana kita dapat menerima keselamatan itu dan juga sebagainya macamnya. Mungkin untuk yang pertanyaan yang pertama itu, bagaimana kita dapat memahami konsep keselamatan itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu Pak Pendeta. Iya, keselamatan itu kita pahami kalau kita menyadari bahwa
kita bukan orang yang sempurna, ya. Rasanya sulit menerima keselamatan itu kalau kita tidak menyadari betapa diri kita ternyata banyak kesalahan, banyak dosanya dan lain sebagainya. Ya sebabnya orang yang paling susah bertobat itulah seringkali orang-orang yang menggeluti kebatinan dalam sisi yang tanda kutip nampak baik ya. Karena mereka berkomitmen menjadi orang yang menjaga perkataannya, menjaga pikirannya, sehingga merasa saya ini di atas rata-rata gitu loh. Sehingga akhirnya susah menerima bahwa dia adalah sebenarnya orang berdosa dan membutuhkan keselamatan itu. Nah, perjalanan hidup maupun juga refleksi pribadi maupun juga berita Injil itu menolong orang sebenarnya memahami bahwa dia butuh keselamatan. Dan dengan jujur mengakui, iya benar, saya tidak sempurna. Hati nurani saya mengetahui kesalahan saya dengan jelas. Oleh sebab itu saya perlu keselamatan. Dan ternyata keselamatan itu tidak bisa diupayakan dengan perbuatan manusia karena nobody's perfect, ya kan? Kalau kita mau jujur ya nobody's perfect. Kalau kita sudah sempurna, barangkali kita sudah tidak lagi menginjak tanah ya. Tanda kutip gitu loh. Tidak ada kesalahannya sama sekali, tapi ternyata tidak. Dan kita tahu bahwa dengan kesalahan yang ada ini, kita tidak pernah yakin untuk itu. Oleh karena itu kita perlu menerima anugerah keselamatan. Ya, saya percaya. Karena yang Tuhan butuhkan hanya percaya. Kepercayaan bagi Tuhan itu segalanya, Chris. Ya. Karena Tuhan kan melihat hati. Kalau manusia betul, kepercayaan itu penting, tapi manusia ingin pembuktian. Kalau kamu mau bisa dipercayai, apa buktinya? Gitu. Kalau Tuhan kan melihat hati, oh dia sungguh. Gitu. Kalau manusia, sungguh apa enggak ya? Coba saya lihat dulu beberapa waktu. Gitu. Itu sebabnya dengan Tuhan, sejak kita percaya, keselamatan itu sudah menjadi bagian kita, milik kita. Kita dimeteraikan, disegel menjadi milik Tuhan, gitu. Ya mungkin tadi juga Pak Pendeta sempat katakan waktu di renungan tadi, dimana kita sebagai manusia juga harus bisa merespon panggilan Tuhan gitu, ya. Mungkin kita sebagai anak muda gitu, pasti tentunya kita kadang terlalu mengeraskan hati kita, terlalu nggak bisa menerima panggilan Tuhan itu. Mungkin bagaimana sih caranya biar kita, terutama ya pasti anak-anak muda lah, biar kita nih bisa merespon dengan baik panggilan Tuhan dan bagaimana sih kita bisa mendengarkan panggilan Tuhan itu. Gitu, ya, nah sobat muda dan Grace tentu saja, hati kita itu menjadi keras karena dua hal. Satu karena kepahitan, kedua karena kegeraman. Nah kepahitan itu adalah kita dikecewakan. Mungkin dikecewakan oleh pemimpin rohani tertentu, dikecewakan oleh organisasi gereja tertentu, atau sering mendapat perlakuan yang buruk dari orang-orang yang kita harapkan akan memperlakukan kita dengan baik. Sehingga kita menjadi orang yang kepahitan dalam hati kita. Nah, menyimpan kepahitan sebenarnya disadari apa tidak mengeraskan hati kita. Membuat kita susah menerima undangan keselamatan ini. Berikutnya apalagi kegeraman. Apa sih kegeraman itu? Kegeraman itu adalah amarah yang menumpuk. Ya. Manusia kan salah satu emosinya itu adalah dia bisa marah ya kan. Tapi kalau kita marah dan menyimpan kemarahan itu, kemudian kita marah karena satu hal, kita simpan lagi sampai terdeposito dia. Berbungalah dia menjadi kegeraman gitu sobat muda. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, jangan sampai amarah kita belum padam sampai matahari terbenam, kan gitu ya ada ayatnya ya. Itu juga berpotensi besar mengeraskan hati kita. Orang-orang yang hatinya keras, kenapa? Terlalu banyak kekecewaan yang tidak selesai, terlalu banyak kemarahan yang terpendam. Hati orang menjadi keras. Sobat muda, jikalau mungkin ya punya kehidupan di keluarga yang sangat mengecewakan, mungkin juga pengalaman yang buruk dengan pemimpin rohani tertentu atau organisasi gereja, dan sering kemarahannya tak tersalurkan gitu ya, atau tidak termanage dengan baik. Bisa jadi kita jadi orang-orang yang keras hati. Tetapi Tuhan berkata, jangan keraskan hatimu. Ya, apa sih artinya jangan keraskan hatimu? Jangan simpan kepahitanmu, bawa kepada Tuhan. Kepahitan, kemarahan, bawa kepada Tuhan. Lebih baik kita menangis di hadapan Tuhan daripada di hadapan manusia. Ya, boleh juga sih di hadapan manusia kalau orangnya mau dengerin kita nangis dan unek-unek kita ya. Kalau kita nggak punya orang untuk kita berbagi unek-unek dan juga kesedihan kita, ada Tuhan yang mendengarkannya. Saya ingat
peristiwa Petrus dan juga Yudas ya, yang sama-sama mengecewakan Tuhan sebenarnya. Yudas memilih untuk bunuh diri dengan menggantung dirinya. Tapi Petrus memilih untuk menangis di kaki Tuhan. Yang mana yang diterima oleh Tuhan? Petrus yang menangis di kakinya. Itu sebabnya tidak ada gunanya menyimpan kepahitan. Hanya menjadi penyakit dan menghancurkan tubuh kita dan juga jiwa kita. Dan juga kemarahan hanya membuat kita lemah. Orang yang marah tampak sangar, ya kan? Seperti binatang buas. Tetapi hatinya kan rapuh. Oleh sebab itu, kita lepaskan saja di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan, dan terima kasih Tuhan yang tanpa syarat itu. Saya mendorong sobat muda itu begini, Grace. Ketika kita tahu Tuhan memperlakukan kita dengan kasih yang tanpa syarat, perlakukanlah juga diri kita secara tanpa syarat. Ya, treat ourselves unconditionally. Ya, gitu. Beberapa orang tuh keras dengan dirinya. Saya harus begini, saya harus begitu ya. Sehingga akhirnya dia sulit merasakan penerimaan Tuhan yang juga tanpa syarat sebenarnya. Kalau Tuhan sudah menerima kita tanpa syarat, terimalah juga diri kita tanpa syarat. Penting loh kata-kata I love myself ya. As God love me. Ya, proper self love itu very important ya. Nah, itu harus kita belajar juga di situ karena tak seorang pun yang mampu mengasihi orang lain tanpa dia benar-benar tahu mengasihi dirinya sendiri. Dia kira dia tahu apa yang orang lain butuhkan. Dia kira dia tahu. Sehingga akhirnya salah paham. Saya sudah memberi segalanya, kenapa dia tidak merespon? Karena orang Bali bilang mimpas gitu. Tahu mimpas ya? Betul dia kasihnya besar, tapi kan dia kira itu yang orang lain butuhkan. Harus sama gitu. Ya, paham bahasa kasihnya. Kalau kita bisa memahami bahasa kasih kita, biasanya kita lebih open untuk memahami bahasa kasih orang. Nah, itu hal yang penting. Oke. Berarti dari kita, agar kita tidak mengeraskan hati kita juga harus kembali kepada diri kita sendiri dulu. Kita harus menerima diri kita, tidak mengeraskan diri kita, lalu maka dari itu kita juga pastinya bisa menerima panggilan Tuhan, bisa menerima juga dan mendengarkan ketukan dari Tuhan gitu. Dalam kita mempercayai bahwa Tuhan itu menyelamatkan, pemirsa pasti tentunya kita sebagai manusia itu banyak sekali ada tantangannya gitu. Mungkin dalam tantangan tersebut, dalam mempercayai Tuhan itu sebenarnya menyelamatkan kita, apa saja sih yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengatasinya dari tantangan-tantangan tersebut, sehingga nantinya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu betul-betul menyelamatkan kita gitu. Iya. Tantangannya dari dua biasanya. Dari dalam dan juga dari luar. Kalau dari dalam itu gema manusia lama kita ya. Sebenarnya manusia lama kita sudah mati sih. Dia disalibkan bersama Yesus. Karena kita kan disatukan. Keselamatan kita datang melalui substitusi Kristus. Kita disatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dalam penyaliban, kematian dan juga kebangkitannya. Manusia lama kita sih sudah mati sebenarnya, kalau kita percaya. Tapi kan gemanya masih ada. Katakanlah bekas-bekasnya, tanda kutip. Bekas-bekas keberadaannya. Nah, ibaratnya penghuni rumah yang lama sudah pergi, tapi kan bekas-bekas kehadirannya bisa aja ada ya kan. Bajunya yang belum dicuci, sepatunya yang belum dicuci ya kan. Atau bekas lukisannya dia. Hal semacam itu. Nah, manusia lama kita, bekas-bekas ini sering mengatakan seperti ini, gemaknya seperti ini. Ngapain saya percaya kepada Tuhan? Gitu. Mending saya percaya kepada diri saya sendiri. Mengapa saya menghabiskan waktu untuk merenungkan firman-Nya? Saya nggak punya banyak waktu. Gitu. Atau mungkin juga ada bisikan-bisikan dari si jahat ya. Si jahat itu uniknya, dia menaruh evil thought ya. Dalam pikiran kita, dia menaruhnya. Dia bisa menaruhnya, tapi keputusan kita apakah menerimanya apa enggak, mengabaikannya atau mengambilnya. Ya, dia taruh seperti hadiah misterius gitu, yang isinya bom ya, TNT. Nah, keputusan kita apakah kita mau mengambilnya atau kita membuangnya atau kita mengabaikannya. Dia terbuang sendiri akhirnya. Gitu. Itu penting diwaspadai. Atau tantangan dari luar.
Mungkin kita hidup di lingkungan yang anti Kristen ya, bisa jadi loh. Atau anti banget dengan ketuhanan Yesus ya. Sehingga kita merasa, wah kalau saya jadi Kristen tiba-tiba dijauhi teman-teman nih. Teman-teman sih asik loh, suka traktir ya, suka ngajakin jalan-jalan. Loyal banget gitu. Kalau saya sampai terima Yesus ini mereka masih terima saya. Nah, mungkin seperti itu, bisa jadi ya kan. Tapi sekali lagi kita merenung, apakah mereka lebih berharga dari keselamatan kita? Penerimaan mereka lebih berharga daripada penerimaan Tuhan. Kalau kita benar-benar menghargai sesuatu yang sifatnya abadi, Tuhan yang kasihnya tidak pernah berubah, ya, yang tidak punya niat jahat dalam hatinya untuk kita, seharusnya kita memilih Tuhan saja yang mengaruniakan keselamatan itu dan hidup di dalam keselamatan itu. Keselamatan itu harus dihidupi. Kita harus work out salvation supaya tidak seperti Lot. Tahu Lot ya, ponaannya Abraham. Lot itu orang yang diselamatkan, orang benar, kata Alkitab. Tetapi dia tidak work out salvation. Sehingga anak-anaknya, istrinya, orang-orang di sekitarnya tidak mendapatkan berkat kesaksian. Dia ke surga sendiri, tanda kutip ya. Tanpa dia menjadi instrumen daripada Tuhan untuk memenangkan orang-orang di sekitarnya. Kalau kita mau berbahagia di dalam Tuhan, sungguh-sungguh berbahagia, kita mesti work out salvation. Keselamatan itu harus kita nyatakan, kita hayati ya, ekspresikan, sehingga menular kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, begitu Grace. Jadi tantangan yang kita hadapi itu ada dua gitu, Anita ya, dari luar dan dalam, dan bagaimana kita dapat menghadapinya itu sehingga nantinya kita kembali dapat merasakan keselamatan dari Tuhan. Iya. Oke, mungkin yang terakhir Pak Pendeta, bagaimana kita dapat merasakan keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Nah, sebelum kita bisa merasakannya, kita harus mengimaninya dulu ya. Keselamatan itu bergantung kepada iman kita. Ketika kita percaya, Tuhan memeteraikan kita selama-lamanya. Nah, beberapa orang tergoncang imannya karena kembali menilai dirinya berdasarkan perbuatannya sendiri. Tuhan loh hari ini dalam Kristus menilai kita berdasarkan kemurahannya. Bukan berdasarkan apa yang bisa kita lakukan. Ya, tapi berdasarkan kemurahannya. Nah, oleh sebab itu, kita mesti teguh dulu. Apapun yang terjadi, saya tak terpisahkan dengan Tuhan. Saya memang tidak sempurna. Dan walaupun si jahat mendakwa saya, ingat si jahat itu punya bukan peran ya, perilaku yang suka mendakwa kita. Dia itu lebih jahat dari kita, iblis dan juga setan itu, tapi suka mendakwa kita dengan berkata, katanya kamu Kristen, kenapa kamu seperti ini? Katanya kamu ikut Tuhan Yesus, kenapa kamu seperti itu? Katanya kamu sudah diselamatkan, kenapa perilakumu masih seperti ini? Iblis itu pendakwa yang sebenarnya tidak berhak, tetapi itu yang dilakukan. Teguhlah bahwa keselamatan itu dimeteraikan dalam diri kita sejak kita percaya. Dengan kita teguh seperti itu, lama-kelamaan perasaan kita akan mengikuti. Jangan ikuti perasaan kita dulu. Ya, ikuti iman kita, nanti perasaan mengikuti iman kita. Kalau kita ikuti perasaan kita melulu, kita datang ke ruang ibadah, kita rasa-rasakan. Saya ingin merasakan Tuhan gitu ya. Dia rasa-rasain. Kemudian dia pergi ke rumah, dia rasa-rasain Tuhan lagi. Kadang dia rasa, kadang enggak sih gitu situasinya. Tapi ketika datang dia ke ruang ibadah, dia berkata, saya bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik. Dia di rumahnya, Tuhan saya bersyukur Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dia selalu bisa, tanda kutip ya, tahu Tuhan bersama dia, dan perasaan itu cenderung akan mengikuti imannya. Beberapa orang Kristen kan gitu, merasa-rasain Tuhan gitu. Perasaan itu memang ada, yes, kadang sangat bagus kita nikmati perasaan itu, tapi kadang-kadang bisa tidak ada. Karena perasaan kita itu terbatas, seperti gelombang laut yang kadang naik, kadang turun. Yang tidak pernah berubah itu adalah materai Tuhan dalam kehidupan kita. Dimateraikan oleh Roh Kudus, ya, menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Jadikan iman sebagai fondasi kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
Dan materainya kemudian jadikan perasaan kita sebagai dekorasi yang indah. Iya. Jadi bagaimana kita dapat merasakan keselamatan Tuhan, kita harus mengimani itu dulu, baru kita dapat betul-betul merasakan keselamatan Tuhan, pengampunannya, dan juga bimbingannya dalam setiap aspek kehidupan kita, serta melalui doa dan juga persekutuan kita kepada Tuhan. Baik, terima kasih banyak Bapak Pendeta untuk sama-sama, Grace, renungan dan juga bincang-bincang kita hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman, sahabat New Hope for New Generations yang sudah setia sekali mendengarkan kami di podcast New Hope for New Generations. Jangan lupa kita akan selalu tayang dalam acara podcast New Hope for New Generations dan juga Harapan Baru. Dan tetap saksikan di YouTube kami di Harapan Baru. Dan sebelum penutup, mungkin kita akan berdoa penutup dulu yang akan disampaikan dan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Ya, Sobat Muda, sebelum saya memberikan doa penutup sekaligus doa berkat, saya ingin menyimpulkan pembicaraan kita hari ini barangkali, Grace, ya. Tema kita adalah Tuhan menyelamatkan. Ya, Tuhan menyelamatkan dan menghendaki sebenarnya semua orang mendapatkan keselamatan itu. Tetapi ternyata tidak semua orang merespon undangan keselamatan dari Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang meresponnya. Berbahagialah Sobat Muda dan kita semua di sini yang meresponi keselamatan Tuhan dan berkata, ya Tuhan Yesus, saya percaya kepadamu. Saya membutuhkan Engkau Tuhan, saya yang juru selamat saya. Tinggallah dalam hati saya selama-lamanya, memeteraikan saya jadi milikmu, milik kesayanganmu sampai selamanya. Berarti kita sudah menerima keselamatan itu. Kemudian hayatilah, syukuri, hidupi keselamatan itu dengan tinggal dalam kasih-Nya. Jadi Allah Tuhan untuk melayani sesama, membawa kebaikan dan juga membawa pesan penting ini, bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kasih-Mu sangat besar kepada kami, kasih-Mu menyelamatkan, memulihkan, membuat kami menjadi utuh kembali. Bapa, pada saat ini kami berdoa bagi seluruh pendengar, Sobat Muda, New Hope for New Generations. Berkati kami Tuhan dalam masa muda kami. Kami rindu, kami menapaki rencana Tuhan, rencana yang penuh dengan damai sejahtera sekalipun di tengah tantangan, dan masa depan yang penuh pengharapan. Kami berdoa, tolonglah kami menapakinya ya Tuhan, langkah demi langkah. Mengambil setiap kesempatan baik yang Tuhan berikan kepada kami, dan memaksimalkan setiap potensi yang Tuhan berikan. Bapak, kami percaya satu hari nanti, bahkan sejak hari ini, jalan-Mu, kehendak-Mu akan dinyatakan dalam hidup kami. Berkati orang tua kami, berkati pergaulan kami, orang-orang di sekitar kami yang Tuhan taruh sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Bapak, ini doa kami, dan sebentar kami akan berpisah, dan kami mohonkan berkat Tuhan bagi kami semua. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami, dan memberi kami damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta. Sama-sama, Grace. Kiranya juga renungan kita pada hari ini bisa menjadi renungan dan untuk kita di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih sahabat muda New Hope for New Generations. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Shalom. Shalom.